mematikan keakuan dirimu sebagai makhluk di dalam diri, meniadakan keakuanmu yang wujud di dalam ketiadaanmu. Untuk bisa sampai pada hal itu, maka wajib dalam hatimu nur makrifat itu menyala. Sebab dengan menyalanya nur makrifat itu akan meniadakan dirimu, akan mematikan egomu. Untuk nur makrifat itu bisa menyala, maka lakukanlah tindakan yang paling penting adalah tazkiyatan nafsi atau khalwat. Sebab dengan tazkiyatan nafsi atau khalwat itulah satu-satunya kau akan bisa masuk dan diseret oleh Allah, ditarik oleh Allah di dalam alam ketiadaan dirimu. Berkenaan dengan hal itu, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah cahaya makrifat. Nurul makrifati ikula yu'tihi Allahu illa li ibadihi alladina yasha. Ora enek mboten enten tulisane mriku ya. Ngene iki lho, biasa nek dadi rupane alladina wong akeh yasa kang ngersakake sapa Allah ing ladina. Ngono. Ilang tulisan dhewe. Ya tulisan dhewe ngaku tauku wae tulisan dhewe. Ya wis tak tulisin nang ngene laptop mengki sampean tulis dhewe. Utawi cahaya makrifat iku la yu'tihi, ora bakal maringi ing nur makrifat sapa Allahu Gusti Allah iku illa li ibadihi, kejaba diparingke menyang piro-piro kawulane Allah. Rupane yaiku alladzina wong akeh yasa kang ngersakake sapa Allah ing ladina. Cahaya makrifat itu tidak akan diberikan kecuali terhadap hamba yang Allah kehendaki. Karepe ngoten. Yaqulu khalidawu sapa Allahu Gusti Allah fi suratin Nur ayat 35. Ringkese nur, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Niku wonten tengah-tengah. Cuman nek lengkapi ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatim fihi misbah.
Gusti Allah iku dadi cahayane alam langit lan alam bumi. Diwujudna napa cahayane Allah? Sinar matahari. Hakikate ngene. Yang dimaksud ngalam samawat adalah hati. Wal ardi alam jasmani niki. Alam jasmani. Andai kata tidak ada nur cahaya makrifat, hati itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Berarti hati tidak akan pernah bisa muncul rasa akunya Allah. Jasad jikalau tidak ada cahaya Allah tidak akan bisa apa-apa. Karena cahaya Allah dalam diri jasad berupa apa, Pak? Hidup. Dalam diri jenengan akhirnya jasad bisa obah, bisa mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, jantung bisa berdenyut dan seluruh anggota tubuh. Karena ada cahaya Allah. Bumi ini tatkala tidak ada sinar matahari gelap, Pak. Sinar matahari sumber energi listrik itu tidak bisa lepas dari cahaya matahari. Sumber cahaya itu matahari. Langit berarti ya langit-langit bahasa syariat dhuwur nika. Itu pun akan gelap tatkala tidak ada sinar matahari. Loh. Cahaya makrifat iku tersimpan di dalam misbah. Lentero, lampu. Yang lampu itu ada di pintu utawa jendela kecil. Maksudnya adalah hati. Cahaya itu akan Allah tampakkan lewat jendela kecil, dan di jendela kecil inilah disebut misbah. Dan di situ akan bisa memancarkan cahaya di dalam kaca yang berasal dari pohon namanya pohon zaitun. Yang dimaksud pohon zaitun adalah sumber dari segala sumber. Mana pohon zaitun? Takwa. Yang berunsur dari ilmu, amal, istiqomah. Dengan takwa inilah nur tauhid yang akan menjadi nur makrifat itu bergerak. Hatimu akan bisa merasakan kehadiran sumber cahaya yaitu Allah. Setelah dirimu sudah terlibat langsung dengan nur tauhid, berarti jenengan mau menyongsong nur makrifat. Ketika nur makrifat itu sudah kau dapatkan atau kau sudah sampai pada nur makrifat yang nantinya disebut nurun ala nurin itu, maka terlebih dahulu kamu
akan mengalami satu kejadian, yang kejadian itu akal tidak bisa menerima, tapi hati terasa nyaman. Itulah yang dimaksud dengan adzauq, buah dari sebuah zikir. Adzauq itu adalah dorongan hatimu menuju satu kebahagiaan. Sampai Allah dawuh, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya hanya dengan kau berzikir inilah kau akan menerima satu kebahagiaan. Ibaratnya wong lanang wong wedok, Pak, ketika saat suami dan istri itu hubungan belum sampai klimak, iki anak arek di bawah umuran iki, Anda akan ngalami satu kejadian sing jarene kafe ku namanya merintih. Merintih mboten sakit, Pak. Iku jenenge loro-loro penak. Kok tutuk kunuson oleh menjabarno. Iya cek gampang kuwi. Cek gampang. Seseorang kalau sudah memapak, menyongsong nur makrifat itu memang seperti itu. Hati terasa aman, nyaman, nggak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun. Bagaimana kejadian seorang suami istri ketika saat hubungan? Lepisan apa dicoplok lepisi, Pak? Halo? Hal-hal yang menghalangi ini dilepas no betul. Halo? Dilepas ya? Oh berarti jenengan dia pengalaman ya. Loh memang wajibnya ngoten, Pak. Wajibnya gitu. Semua hukum-hukum yang terjadi yang tadinya berlaku pada diri kita itu sudah enggak berlaku. Berlaku bagi seseorang yang disebut al-abid, bagi jenengan yang sudah adzauq yang mriku enggak berlaku. Juga iso. Laksana mosok sih wong turu iku iso kok hukumi. Wajib hukumnya orang tidur itu wajib puasa. Iku lho hukum tekondi. Wajib hukumnya orang tidur itu sholat tekondi. Udahlah mulai dari Fatkul Qorib sampai Fatkul Mu'in, Fatkul Wahab, mboten ketemu Pak, tak goleki. Yang ada cuman hukumnya ma'fu alias gak wajib. Gak wajib. Sama dengan orang yang sudah menyongsong nur makrifat ini, perjalanannya enggak berlaku. Hukum-hukum apa yang berlaku sebelumnya itu sudah enggak berlaku bagi dia, karena posisinya detik-detik Anda proses kefanaan. Misbah itu laksana lentera di dalam hati Anda. Akan menyala, akan dinyalakan Allah manakala ada penggerak takwa tadi. Ilmu, amal, istiqomah. Udah akan menyala. Kalau sudah menyala, maka inilah yang disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahayanya langit dan cahayanya bumi. Artinya apa yang tadinya kita sebagai makhluk
yang bisa ini, bisa itu, maka makhluknya hilang. Kalau sudah hilang, maka disitulah yang berkuasa yang terjadi. Artinya yang berlaku hanyalah aku, Allah. Wis. Kalau sudah ada di situ, mau kemana Anda? Lawang tujuanmu sudah sampai. Ya sudah. Wa aslimu lahu. Udah. Wis, gak ono gawen wis. Enggak ada hal yang harus kau lakukan, hanya saja Anda itu sendika dawuh. Dilakukan yang bagaimana monggo, dilakukan ngalor-ngalor, ngidul yang ngidul, itu sebagai perwujudan wujudnya Allah, tidak hanya secara lahir, tidak hanya secara batin, akan tetapi secara zahir yang orang kita syariat mengatakan kekuasaane Allah. Fa idza an'ara sapa Allahu nurul ma'rifah, mongko tatkalane wis ngurupake sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah ngurupake nurul ma'rifati ing cahayane makrifat, ya takhallasa mongko terbebaskan, mongko semongko lah, semongko lah niki lagu semongko. Saiki wis gak metu nggih semongko. Apa sing terbebaskan? Al qalbu, ati. Terbebaskan sangka apa? Min ta'thirid dunya, saking pengaruhi dunya. Ya wis, kalau sudah di situ bebas kau dengan ta'thirat dunya, min ta'thirid dunya. Karena apa kok sudah terbebaskan? Karena posisi selain Allah nggak ada, bagaimana bisa mempengaruhi? Sama dengan gini Pak Yun Sewu, iki kitab bila mana iki sesuatu selain Allah masih ada di dalam apa di depan mataku, ya aku nggak akan pernah bisa melihat sesuatu selain ini. Bagaimana aku bisa terhijabi, tertutup oleh sesuatu? Lawang sesuatunya sudah nggak ada. Begitu juga dengan Allah. Golongan-golongan yang sudah mencapai makrifat Allah itu Bapak, Ibu, selain Allah sudah nggak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Karena sudah tiada. Tinggal nanti pertanyaannya, apakah ruhaniyah panjenengan ditetepno Allah di dalam musyahadah, sekalipun jasmaniyah jenengan diletakkan muhadharah atau mukasafah, dan atau secara jasmaniyah Anda sudah tidak diletakkan muhadharah dan mukasafah, artinya jenengan itu tertidur selama-lamanya. Artinya tidur selamanya itu bukannya jasad sampai mati, mboten. Tidur selama-lamanya itu Anda sudah tidak kenal orang, sudah tidak tahu orang, istri, anak, kerjaan apapun, enggak ada. Secara jasmani jenengan ikut tinggalkan semuanya. Jikalau Anda diletakkan Allah di
alam seperti ini Bapak Ibu, ojo protes, ojo. Itu maksud Allah bagus. Kopi ini kental enggak? Kita enggak bisa apa-apa, Pak. Urusan Allah. Anda diletakkan jasmani mukhaddarah mukasafah, monggo. Ruhaniyah sampan masih di posisi musyahadah selama-lamanya. Dan atau jasmania sampean itu sudah enggak diletakkan Allah di mukhaddarah dan mukasafah, artinya jasmania jenengan sudah tidak kenal siapa. Inilah Pak, kekasih Allah itu sing disiri'i, sing dimungsuhi ambek golongan dengan golongan kita yang ahli syariat belaka. Mesti dimusuhi. Dianggapnya ini ajaran nyeleneh. Lawang yang menaruh di situ itu Allah. Ketemu piro Pak kita protes? Ketemu berapa kita berani protes sama Allah? Ini sadar Pak, kalau golongan ahli syuhud sadar, kalau golongan kita yang ahli hijab gak sadar nggih, berungai. Lah Sirai ini wajahnya ambek disingitno, ambek ngomong ngaji taek ayo. Ngeten. Emang seperti itulah karakter kita ketika saat kita masih di al-ubad. Karakter kita yang masih kita di hukum am, yus maklumono, yus rapopo, cuman ilingno, ilingno son, iya tak ilingno, tak gelem ya Gusti, yus bapak nujarno, kok gelem kok kate lapo. Lah luwih penting aku apa mereka ning awakmu. Nggih penting jenengan to Gusti. Ya wis penting ngono akan cocot no. Tak tapuki pisan ngono. Nggih ngapunten kada. Pun wattariku li izalati ta'thirid dunya fil qalbi iku huwa, utawi carane ngilangi pengaruh dunya di dalam hati iku huwa utawi thariqah utawa tarik cara iku ayakuna yen to ana apa alqalbu ati kuda ima dzikri langgeng oleh zikir bila adadin kelawan tanpa hitungan. Konsepnya ini di sini. Jikalau kau ingin betul-betul ingin menghilangkan pengaruh-pengaruh selain Allah, mingkul lima siwallah di dalam hatimu, cuman satu caranya, ayyakuna alqalbu daima dzikri. Wis langgengno kesadaranmu. Sebetulnya Pak ini wajib kita didikkan, kita praktekkan pada anak didik kita mulai usia dini Pak. Sebetulnya gitu. Lah kalau di usia dini lah lapo son awakmu kok ya sik ngayahi wong tuwek-tuwek. Lah wong tekone wis tuwek. Lah terus ya apa? Ya sik lutung. Sik lumayan.
Kita sebelum meninggal sudah ada kesadaran. Memang Pak, wajib daimal zikri itu mulai usia dini. Mulai usia dini. Sehingga pempraktekannya itu terhadap anak didik kita di dalam situasi keheningan, bahasane udah lepaskanlah napasmu sambil rasakan siapa di balik itu semua. Hiruplah napasmu sambil hatimu merasakan siapa di balik itu. Bangun. Terus. Ini dilakukan tanpa hitungan. Ikilah Pak kuncinya untuk bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh yang disebut kullu ma siwallah. Kalau itu sudah kau lakukan, mau betul-betul kau lakukan, olehnya melakukan dengan ikhlas dan ridho, maksudnya meniadakan usahamu yang bisa melakukan, tapi kau merasakan hanya hidup itu yang melakukan. Ya fayuniru sapa Allahu, fayuniru mongko ngurupake sapa Allahu Gusti Allah. Ngurupake apa? Nurul ma'arifi ing cahayane piro-piro kaweruh. Ya udah, itu sebagai jawaban dari sebuah syarat yang mengatakan jikalau kau betul-betul menjalankan dzikir tersebut, fayuniru Allahu nurul ma'arifi. Lambemu gak gosong tason, gak ono lerene. Lho cok ngomong ngono, mari asar mang gak blas lho aku. Gak blas. Wis rapopo. Mungkin dengan cara ini kau akan sedikit demi sedikit menjauhi aku. Begitulah. Pun. Malung-malung aku golek pasangan rambut nih kok. Ono Pak ya, rambut pasangan nih kalau. Pasangan. Cek kayak wewe gombel nih kalau Pak. Mungkin dengan cara itu kau akan menjauh dariku. Mungkin suatu saat aku tak ewer-ewer 21. Ngerti 21 men? Tak ewer-ewer no. Nek soalan cekak wis tinggal ewer-ewer 21. Ngerti ewer-ewer men? Digo ngalor ngidul iku lho Pak. Iku namanya ewer-ewer. Ojo ngaji yang Jawa Baru. Apa guru ini stres. Lah ngongkon wong ngidul wong dheweke iku malah ngalor ya piye. Wis gak met. Mungkin dengan cara itu kau akan tinggalkan aku. Wa alamatu idza anarallahu nurul irfan. Tadi itu ada yang WA Pak. WA ning ini. Gus. Iku lho sesuai dengan tulisannya nyeluk Gus ngaku lho jenengku tutup Gus. Kapan kuwi bancai aku nyeluk Gus sih?
khusus hikam umpama membalah tok gimana. Jadi sebelum 10 hariku selesai, rasanya hatiku Pak cocok. Tapi tak pikir mana tak jawab. Iki lho njaluk diterangno yo. Wis apa jali ngoten mawon. Wau WA-ne ngoten. Kalau yakin niku arek pondok. Arek pondok. Pondok kilatan ya biasanya ngoten Pak nek Ramadan ya. Gak kathik guru iku nerangno. Dadi diwaca ae kaya nika lho, kaya mobil sing gak ana penghambate blas yo liwat tol ndrawending terus. Jadi nggak ada tengah jalan itu ada penumpang yang ingin ikut, nggak ada, ngibrit terus. Tapi tak ngen yo gak salah jenengan. Lah mau cetok kan pahaman ndak percuma, lah ngono nggih. Iya, tak ngen yo gak ono salahe wong-wong ngomong suri Bang rek ngene. Ya wis babahno ngoten. Nggih, sabar dulur ya, masih marine lebar wong meteng ya gak apa-apa. Wa alamatun idza anara. Wa alamatunan utawi tondoni ngunu idza anara tatkalane wis ngurupake sapa Allah Gusti Allah nurul arif nurul irfani ing cahayane pira-pira makrifat iku ayazdada yen to dadi tambah apa ibtiadu qalbika adohe ati ira an ladzatil hayati dunya saking nyenengi kesenangan dunya. Tanda kalau cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan di dalam hatimu adalah apa yang berkenaan dengan kesenangan dunia, hatimu tambah jauh. Hatimu tambah jauh. Artinya jauh di sini tidak gampang kulapan, apa ya? Tidak tersilaukan, ngoten lho. Misalnya contoh, tonggo sampai iku iso beli kulkas. Jenengan iku nek goleki adem-adem iku cuman tumbas esak gegem ngeten. Tonggo sampean iso tuku kulkas. Dikirim biasa kulkas niku pickup nggih. Sampean semerap ning ngarepe omah ngono. Kulkasnya gede. Wah. Ati sampean kemrengseng titik pingine ora. Apalagi hasud. Mboten saged. Memang diamanno Allah mengankan hati panjenengan iku dari hal seperti itu. Udah menini besoknya tonggo ngebel dealer. Tolong dikirim nggih. Anak saya 3 langsung sepeda 3. Mbok. Jenengan sepeda iku ontel. Tanda kalau nur makrifat itu sudah Allah nyalakan. Begitu pickup datang seret bawa sepeda 3. Mesti ati sampean diamanno Allah. Tidak ingin memiliki sepeda seperti itu tadi. Bahkan biasanya Pak, hati bersyukur. Alhamdulillah, tonggoku dikersakno Allah saged tumbas sepeda. Ganjel didik ora. Besoknya anak 3 mobil 3 gluyur
belas ati sampean niku gak ndek pikiran iki wong ki ngutuyul wae. Gak gitu, Pak. Ndak ada. Memang di situ Allah akan mengamankan hati seorang hamba manakala betul-betul hati seorang hamba itu mujahadatun nafsi. Apa? Berupaya untuk semakin lama semakin dekat pada Allah. Otomatis kuncinya zikir. Ingat sebuah rumus Thomas Edison. Kenal Thomas Edison kan? Ini gila sing nemokno listrik. Duduk Thomason Stephenson senes. Oh, jenengan kok kenal Thomas Edison? Sakliting ambek aku ya. Jenenge tok tapi ono sone. Walaupun itu secara dohir kayaknya orang yang tidak beragama loh Pak ya. Tapi secara batiniah Allah menempatkan bedo. Ngene. Aku ngomong Thomas Edison wis gak menyebut para sufi-sufi yang sudah terkenal, enggak. Mengatakan begini. Bila mana ilmu itu terus kau kembangkan sampai kau itu menemukan satu rahasia yang tersembunyi di dalam ilmu itu, maka disitulah Anda akan disebut profesor. Syaratnya profesor apa? Harus punya suatu karya. Yang karya itu bukan niru loh ya. Gampangannya hasil ciptaannya sendiri ikut disebut profesor. Apakah harus buta? Enggak. Buta itu biasanya umumnya karena kanggo mikir kenemenan akhirnya merotoli rambutnya. Barang siapa terus berjalan karena ilmu itu, dia akan menemukan satu rahasia di dalam ilmu itu. Ini kalau ku terjemahkan Pak, kalau ku terjemahkan, ilmu tauhid sudah untuk membongkar rahasia zatnya Allah. Jikalau terus Anda praktekkan terus, Anda akan menemukan rahasia yang orang lain tidak tahu rahasia itu. Berarti jenengan ini yang sudah mencapai makom makrifat, boleh dong kami sebut profesor, boleh. Karena dia akan menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan orang lain. Ketika dia sudah sampai terhadap siring ilmu, rahasia yang terpendam di dalamnya, pada akhirnya ilmu buat beliau itu sudah ditinggalkan, sudah kelewatan. Artinya siapa yang semakin maju masuk ke dalam dasar laut, dia akan semakin banyak tekanan dan dia akan mendapatkan di balik besarnya tekanan itu akan menemukan satu mutiara. Karena mutiara itu hanya ada di dasar laut. Bagaimana mungkin Anda ingin mendapatkan satu mutiara sementara Anda tidak mau tenggelam sampai ke dasar laut? Iki jenenge wong iku tamani. Angen-angen perkara yang tidak mungkin jadi metu teko omah bengi utawa awan metu Gusti Allah rutuhno teko langit duit sak karung, iku namanya taman nih mohal, nggak mungkin itu diterjadikan karena sifat kita sebagai makhluk.
Mengapa Allah kok menjauhkan hatimu dari pengaruhnya hawa nafsu itu? Karena kau semakin dekat kepada sang pemilik. Kalau Anda mendekat semakin lama terhadap sang pemilik, maka justru itulah Anda yang disebut maha kaya. Maha kaya. Siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama, pasti semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Begitulah lebih spesifiknya itu seperti itu. Pertanyaannya gini, bisakah hati ini tidak akan terpengaruh dengan wanita cantik, harta yang bergelimpangan, jabatan yang selalu menanti, sementara jasad kita langsung berinteraksi? Ikut jawabannya di hatimu sendiri. Ngeten Pak, tak kayak logika mawon. Apa sebab ikan yang hidup di laut itu tidak terasa asin? Padahal satu detik pun dia tidak akan pernah berpisah dengan air garam. Empun dipikir utek, nek dipikir utek lho nya. Dadi ini putih dadi ireng. Enggak tak semir hitam, haram hukumi, celeng. Kula niki damel celeng. Lah anak sing cilik-cilik ngreceki kula. Mbawek ngono nyeluk kula mbawek. Dadi nek tampilan sondok tuwek ngoten niku yuga niku gremeng sing alit-alit. Akhirnya yang tak putuli nih lho Mang. Iki tak putul, iki tak putul. Ya wis nduk, nek pancen kowe gak gelem duwe abi tuwek, akhirnya nggih ditunggoki nyemir. Celeng, bukan hitam tapi celeng. Celeng niku ndukuri hitam. Engko lah nek wis cukul maneh putih. Yes begitulah Pak nek ngetutno arek cilik. Saya juga begitu sebetulnya Pak. Kula nggih momong umat syariat iku nggih abot asline. Jane wis kesuwen. Berhubung saya didapuk untuk momong golongan am, yes kala-kala ya tak tutno apa karepe. Tak tutno apa karepe. Artinya hukum syariat ya harus ku pegang. Ngeten lho. Kula pegang, saya pegang. Sampak-sampak. Dulu kan nggak pernah gini toh Pak saya itu. Ngedep kitab ya ora tahu. Apa maneh nulis enak ngono. Jadi hanya muncul dari dalam hati aja, sret. Memang golongan amiku kakean cocotnya nih. Ngecemas. Bahkan ini di dalam satu daerah pengurus niku curhat tengkulo. Curhat ngene. Gara-gara saya ngaji tanpa ngedep kitab, iku gak setuju. Terus ya apa maneh? Makanya kami ngemong kaum am itu harus sabar,
ngetutno apa sing jadi kekarepane ya tak tutke. Makanya Pak, daerah-daerah yang minta rutinan iku mesti tak tari. Wis karepmu ngaji apa, kitab apa, monggo. Sak sirmu. Kuwi sing nentokno ae kitab apa, tapi aku gak duwe lho kitab ya tukokno. Situ nae tukokno. Wis mbuh model apa kitab jenengan sak karep. Tapi satu hal yang harus Anda ketahui, walaupun yang jenengan hadapkan saya itu kitab yang secara lisan dan tulisan itu berhukum syar'i, saya akan mengambil maknawinya. Tak tarik gitu. Contoh misalnya ya, Nasoihul Ibad, monggo aku akan mengupas dari sisi makna hakikiahnya, walaupun secara makna lafdiyahnya itu sedikit banyak ya tak sampai no, tapi saya tidak mau meninggalkan makna hakikiah. Contoh. Iki karepe apa nek nggone kitab Nasoihul Ibad iku ngomong ngeten. Contoh ya, salatmu tidak akan diterima oleh Allah apabila ketika kamu salat kamu gondol najis. Apa bahasa gondol Pak? Membawa najis. Enggak boleh. Al-ibad, wong ahli ibadah itu harus free alias bebas dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah. Enggak boleh. Satu contoh, bajumu najis. Enggak boleh, hukumnya enggak sah. Oke, tetap itu tak kecoi, tapi maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu, saya harus menyampaikan maksudnya adalah hatimu. Jikalau masih ada al-awrath, bahasa ini Quran, perkara-perkara yang menajiskan hati di mata Allah, maka ibadah yang terjadi pada dirimu di mata Allah hubitat a'maluhum, ditolak. Kalau mau monggo. Kalau kitab itu murni berunsur tasawuf, penak. Ibaratnya cara wong mangan ngoten wis kari jeglak. Wis gak katik ngoncei dan lain sebagainya ya. Ya wis kuwi. Nah. Bukan perkaranya saya itu tidak mau untuk mengaji atau mengkaji kitab sing kitab itu bernuansa syariah, ndak. Tapi jikalau kau menginginkan, saya tetap akan mengambil maknawiyahnya itu bagaimana. Nek jenengan gak mau ya gak usah budal, lalapo. Iki gremeng-gremeng Pak pun wonten. Gremeng-gremeng disuruh untuk ngaji Fathul Muin. Rapopo. Mboten napa-napa. Berhubung kitabku kabeh wis tak obong, ya tukokno. Engko tak kajine maneh. Tapi satu hal yang harus kusampaikan adalah maknawiyahnya. Tidak hanya makna lafdiyahnya, bukan kulitnya saja, tapi maksud isinya. Monggo. Kula open mawon.
Open, ngerti open? Bukan open iwak nih, bukan. Open terbuka ya, terbuka. Jadi sesuk kula open house niku sampai 5 dina Pak. 5 dina bareng ngono pun tak tutup jeret. Wis. Jadi 5 hari terhitung mulai hari raya. Kalau sengaja memang mohon maaf tidak menerima undangan khutbah hari raya, enggak menerima saya dikarenakan pertimbangan yang amat penting. Apa? Seluruh warga kula, wong kula lurah, mesti adate niku nek mantun sembayangan ngerentosi. Lah kalau saya terus keluyuran khutbah hari raya di luar mesake ngenteni. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada inisiatif untuk ngundang khutbah hari raya, bukannya aku menolak, akan tetapi karena pertimbangan yang lain yang lebih penting, tolong cari yang lain mawon. Ngaten. Pun. Adik nek khutbah niku kula mboten suwe, paling 10 menit, bahkan 5 menit ngoten tok. Cek ni kapok ngono. Cek gak ngundang maneh. Nggih. Jadi syarat rukun khutbah udah tak baca, langsung berdoa wis mulai. Nah sing biasa iku endi ceramahe. Boten ngapunten. Wala yang sagolu lan ora gampang kena pengaruh apa qalbuka ati sira bimata dunya kelawan kesenap pira-pira kesenangan di dunya. Wala yanza akhulan ora bakal gampang apa medongkol apa qalbuka ati sira bima kelawan apa qadahu kang mesthekake netepake hu ing mah sapa Allah Gusti Allah. Dan juga hatimu tidak akan mudah di samping terpengaruh dengan kenikmatan dunia, dan hatimu tidak akan mudah medongkol atas ketetapan Allah, lebih-lebih ketetapan yang bersifatkan qobdi atau enggak enak. Itu pasti Pak, Allah ngamanno ati sampean, ngamanno. Karena apa? Karena hatimu sibuk dzikir. Misalnya orang jualan, ada jualan orang dua, situ lewaris situ ora. Lho ning ati enggak Anda hasud, enggak ada iri. Karena apa? Sibuk dikiri. Tapi coba kalau hati jauh dari zikir, dobol. Kini wis gawe ute-ute wakeh. Karena uang tuku. Insyaallah. Dobol wis kadung tak kapling-kapling. Lah kok ning kantor pusat iki dadi hijau. Ya Allah. Napa kantor sing bagian netepno iki tanah hijau, kuning. Niku sinten, Pak? Departemen Pertanahan secara daerah disebut apa? Sing bagian sertifikat nih kalau. Lah, yang kepala desa kok ngene sih. Apa sing sertifikat ya?
BPN. Nggih. Bagian pertanahan iki lho, Pak. Mriko lak wonten satelit itu. Zona hijau. Masalahnya apa? Ngapunten. Iku termasuk tidak boleh disebut hijau iku karena pertanian. Bisa jadi seperti itu. Dobel wis kadung tak tuku telung sawah. Masalahnya kalau nanti dipanggil Polda, Pak. Nggih, nanti dipanggil Polda terkait salah sijinya apa investor mlebu golek tanah iku jeneng apa? Aduh. Wis wong sing duwe dhuwit ngene wis ya. Angel. Orang yang punya uang masuk ke desa saya mencari tanah, terus rencananya didirikan kaplingan atau perumahan. Developer wangeli bos. Oke, terus ketika kita tinjau tanahnya, ternyata nang di BPN pada saat itu nggak ada masalah. Warga kula petani 3. Yes. Ketika saat itu sudah terjadi mutasi jual beli, kan sudah jadi harga, terus nang notaris 3 ini dilebur menjadi 1 nama. 1 nama nanti dilebur mana berapa kapling lah gitu toh. Itu tinggal ada RTH-nya atau enggak. Ngerti RTH kan? Aku ya gak ngerti kok Yohan podo. Pokoknya zona itu enggak boleh dibikin perumahan atau yang lain. Zona RTH itu seperti contoh bibir sungai ngene lho RTH. Proses demi proses sudah berjalan kaplingan itu nggih pun payu. Bahkan kalau pesen 2. Nah, kepala desa klason pesen luruh suk digawe pondok. Nah. Oke. Lah kok ada panggilan, Pak? Dari Polda. Ya saya cerita aja apa adanya. Saya hanya memfasilitasi antara warga saya dengan developer. Saya tahu kalau ini mau dibikin kaplingan, akan tetapi pada akhirnya ini kok zona ada hijaunya. Wong dulunya kami cross check itu enggak. Ya sudah. Kalau nggih kasihan terhadap developernya, kasihan. Sehingga termasuk menghambat toh Pak ya. Menghambat perputaran money ya. Developer niku kan muter-muter ngeten Pak ya. Muter ono laba, biasa. Kasihan. Loh, ini salah satu kodok ketetapan Allah yang sudah ditulis bagi orang-orang yang hatinya memang betul-betul sudah diamankan Allah, nggak ada masalah. Karena hatinya berprinsip loh. Tidak ada sekecil dan sebesar apapun yang terjadi kecuali hanya karena kodok kodari Allah.
Bon, kalau hati sudah keseret teng zona teng mriku, maka hati ini tidak mudah ngalami satu kejadian yang disebut sebagai gelisah atau medongkol. Qala Allah Ta'ala fi surati Ar-Ra'd al-ayata ing ayat 28 alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mana yang disebut orang-orang yang Allah amankan hatinya dari pengaruh-pengaruh dunia dan kedongkolan hati, yaiku alladzina wong akeh amanu kang atine wis condong, atine wis wis condongi berarti ati sing wis ono imannya sudah ihsan. Watat ma'inu lan podo tentrem apa gulubuhum piro-piro atine alladzina iku bidzikrillahi sebab kelawan berzikir dirinya itu menyang Allah, sadar iki Allah, iku Allah, iku Allah. Enak yo Allah, gak enak yo Allah. Ingat Pak, ini tidak semudah tangan dibalik. Tidak semudah kita membalikkan tangan Pak. Penuh terlebih dahulu jenengan iku ngalami perang dulu. Ngalami kesusahan dulu, jatuh bangun aku mengejarmu, terus dikejar, namun dirimu tak mau lagi. Terus koyo gak gelem Pak, orang perempuan ini koyo ngembat, makanya jenengan ngesir wong wedok koyo gak gelem, ojo putus asa. Sampai harus berprinsip, cinta ditolak dukun prinsip gitu. Itu namanya Bapak Ibu nggak pernah putus asa. Dengar tanda putus asa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalimah ini sebagai kalimah faedah litaukid Pak, menguatkan apa? Ingatlah, hanya karena berzikir itulah hatimu akan menjadi damai. Ini faedah litaukid, faedah untuk mengokohkan, menguatkan bahwasanya zikir itu betul-betul menjadikan nur makrifat itu menyala. Sebab kedamaian hati itu dikarenakan hati sudah tinggalkan alam gelap menuju alam terang. Yang tadinya jenengan iki bergelut setiap saat dengan cinta yang palsu, ini akan bertemu cinta yang sejati. Marahilul dzikri wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.